Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Syafridawani, nomor pokok mahasiswa 2013-010080. Saya dari kelas reguler 1, klaster 1 3A. Baiklah, sini saya akan melakukan praktikum yang kelima yang dibimbing langsung oleh Ibu Triyaninta Ginting, SP MAGR, dengan judul praktikum mengenal gejala serangan bakteri patogen pada tanaman. Bakteri yang pertama ada Xanthomonas campestris PV Orizae pada padi. Familinya Pseudomonadaceae, genusnya Xanthomonas, spesiesnya Xanthomonas Orizae PV Orizae. Bakteri dapat hidup dalam tanah selama 1-3 bulan, tergantung pada kelembapan dan keasaman tanah. Bakteri juga bertahan dalam jerami tanaman yang terinfeksi. Sehingga dengan demikian penularan bakteri dapat terjadi dari musim ke musim. Gejala yang diakibatkan dari bakteri ini diawali berupa bercak kebasahan berwarna keabu-abuan pada satu atau kedua sisi daun. Biasanya dimulai dari pucuk daun hingga menyeluruh ke bagian daun lainnya. Cara mengatasi bakteri ini yang pertama dengan pemupukan yang berimbang, yang kedua dengan sanitasi lingkungan, yang ketiga jangan terlalu rapat saat menanam. Baik, bakteri selanjutnya itu ada Pseudomonas solanacearum pada kedelai, familinya Pseudomonadacearum, genusnya Pseudomonas, spesiesnya Pseudomonas solanacearum. Penyakit layu bakteri pada kacang kedelai disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Biasanya tanaman ini yang terserang Pseudomonas solanacearum saat umur 2-3 minggu setelah tanam. Gejalanya biasanya tanaman ini yang terserang bakteri Pseudomonas solanacearum akan tiba-tiba layu hingga bahkan mati. Penyakit ini akan cepat menyebar pada kondisi kelembapan yang tinggi. Cara mengatasi bakteri ini, yang pertama menggunakan benih yang toleran, yang kedua sanitasi dan menjaga kebersihan lingkungan, yang ketiga memusnahkan tanaman yang terinfeksi bakteri, yang keempat menjaga jarak tanam, yang kelima membuat drainase yang baik. Baiklah, bakteri selanjutnya itu ada Ralstonia solanacearum, familinya Pseudomonacearum, genusnya Ralstonia, spesiesnya Ralstonia solanacearum. Gejala serangannya layu pada pucuk daun, kemudian menjalar ke bagian bawah hingga menyeluruh ke bagian-bagian daun lainnya yang mengakibatkan layu dan mati. Jika serangan pada buah, mengakibatkan warna buah menjadi kehitaman dan busuk. Infeksi melalui lentisel akan cepat berkembang jika ada luka mekanis akibat gigitan bakteri dan faktor-faktor lainnya. Cara mengendalikan bakteri Ralstonia solanacearum ini, yang pertama melakukan sanitasi dengan mengeradikasi tanaman yang terserang dan sisa-sisa tanaman sakit dicabut dan segera dimusnahkan. Yang kedua, melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inang. Yang ketiga, memperbaiki aerasi tanah. Yang keempat, menurunkan pH tanah menggunakan belerang. Yang kelima, menanam varietas cabai yang tahan. Bakteri selanjutnya itu ada Colectotrichum lindemuthianum. Gejalanya itu jika tanaman kacang panjang yang terinfeksi bakteri Colectotrichum lindemuthianum akan menunjukkan bintik-bintik karat kecil yang semakin lama semakin besar hingga membentuk bintik mata dan akhirnya akan membusuk. Biasanya pada tanaman yang lebih tua, gejala awalnya ini muncul bintik kecil berair warna coklat hingga warna kehitaman. Seiring berjalannya waktu, bintik tersebut tumbuh menjadi luka. Dalam kasus infeksi berat, bagian yang terserang kemungkinan akan layu. Cara mengatasinya, yang pertama secara hayati dengan melakukan penyemprotan fungisida, yang kedua melakukan sanitasi lahan yang baik, yang ketiga mengatur rotasi tanam, yang keempat mengubur dan bakar sisa-sisa tanaman yang terinfeksi bakteri. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.